Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Habib Ramadan dengan NIM 210018378 dari kelas H Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 2 untuk pertemuan 8 sampai dengan 12. Langsung saja kepada pertemuan ke-8, yaitu JavaScript lanjutan atau validation. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan website agar lebih dinamis atau lebih hidup. Di sini tertera hasil screenshot program pertemuan ke-8 dari web server lokal dan GitLab. Next kita ke bagian program-programnya. Di sini terdapat sebuah title dengan nama demikian dan mendeklarasikan sebuah CSS untuk desain tata letak dan warnanya. Masuk pada program HTML dan JavaScript. Di sini mendeklarasikan sebuah div dengan penamaan form yaitu ffform. Untuk pemanggilan nanti terdapat di bagian bawah JavaScript dengan metode post dan onSubmit kembali hasil validasi data. Kemudian mendeklarasikan header form dengan nama biodata mahasiswa, dilanjutkan dengan isi tabel mahasiswa dinamakan form biodata dengan isinya berupa NIM, alamat, dan nama dengan input type text, tanggal lahir dengan input type date, fakultas, prodi, agama, dan universitas dengan input type option, jenis kelamin dengan input type radio, yaitu memilih satu pilihan. Tidak bisa lebih dari satu pilihan. Dan yang terakhir, hobi dengan input type checkbox, yaitu bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kemudian di bagian footer formnya terdapat nama saya dan link PDDikti untuk data saya sebagai mahasiswa UAD Yogyakarta. Lanjut, program JavaScript untuk memunculkan alat validasinya dibuat dengan sesuai urutan formnya mulai dari NIM, nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Dan user harus menginputkan semuanya agar form alert validasi tidak muncul di pop-up browser oleh user. Kemudian ini adalah berikut tampilan jika user belum mengisi bagian-bagian form validasi JavaScript-nya. Lanjut ke pertemuan 9, PHP adalah bahasa scripting server-side, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor yang sebelumnya dikenal Personal Homepage. Lanjut kepada hasil screenshot web server lokal dan screenshot GitLab, dua program yaitu 9.1 dan 9.2. Next ke bagian programnya, penjelasan program 9.1. Yang pertama-tama adalah mendeklarasikan sebuah file PHP. Kemudian yang kedua, deklarasi jumlah gaji sebesar 1 juta. Yang ketiga, deklarasi pajak sebesar 0,1. Kemudian gaji dikurang pajak sama dengan THP. Sama dengan 1 juta dikurang dalam kurung 1 juta dikali 0,1 dengan hasil akhirnya menjadi 900.000. Kemudian yang kelima, Eko cetak gaji awal 1 juta, yaitu gaji awal sebelum melakukan masuk ke perhitungan THP. Kemudian yang nomor 6, Eko cetak THP gaji setelah pajak sama dengan 900.000. Dan yang ketujuh, tutup program. Penjelasan program 9.2, deklarasi PHP. Kemudian mendeklarasi nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 4. Eko 5 sama dengan 4 adalah salah karena 5 tidak sama dengan 4. Jadi hasil outputnya nanti akan 0. Lanjut nomor 5. Eko 5 tidak sama dengan 4. Sudah pasti benar karena 5 lebih besar dari 4. Hasilnya 1. Kemudian nomor 6. 5 lebih besar dari 4. Maka hasilnya benar. Hasilnya 1. Nomor 7. Eko 5 kurang dari 4. Salah karena 5 itu adalah besar dari 4, maka hasilnya 0. Kemudian nomor 8, Eko 5 sama dengan 4 adalah salah dan 5 lebih besar dari 4 maka adalah benar. Jadi salah dan benar maka hasilnya 0. Di sini menerapkan hukum logika. Eko, kemudian yang lanjut nomor 9, Eko 5 sama dengan 4 salah atau 5 lebih besar dari 4, maka S atau B benar hasilnya dan output menjadi 1. Kemudian nomor 10, 5 tidak sama dengan 4
benar, dan 5 besar dari 4. Maka B dan B benar hasilnya, yaitu 1. Kemudian 11, 5 tidak sama dengan 4 atau 5 lebih besar dari 4. Maka B atau B sama dengan benar, hasilnya 1. Kemudian 12, tutup program. Lanjut program ketika di running pada Chrome untuk 9.1 dengan hasil demikian, dan browser Opera Mini 9.2 dengan hasil demikian. Pertemuan ke-10, PHP percabangan dan perulangan. Lanjut kepada screenshot web server program 10.2.2 HTML dan program 10.2.2 PHP yang tertera pada PPT. Next ke bagian program 10.2.2 HTML. Pertama-tama pendeklarasian meta dan title pada bagian head HTML. Masuk ke bagian body, terdapat sebuah form untuk mengakses file kedua 10.2.2 PHP untuk menjalankan program pada HTML. Di sini terdapat teks masukkan nilai dengan label 6 untuk memasukkan nilai-nilai mahasiswa nantinya. Kemudian terdapat label star untuk memasukkan tinggi bintang atau perulangan bintang nantinya. Dan yang terakhir, submit untuk melihat hasil dari input nilai mahasiswa dan tinggi bintang nantinya. Program 10.2.2 PHP, pendeklarasian file PHP, dan pendeklarasian fungsi nilai untuk mengambil nilai pada file 10.2.2 HTML dengan label num. Deklarasi fungsi huruf untuk mendeklarasi nilai mahasiswa mulai dari huruf A sampai dengan E. Kemudian terdapat sebuah perulangan sesuai dengan petunjuk pengerjaan program dengan nilai A sampai sekian, dengan E dengan nilai sekian. Kemudian echo nilai huruf untuk mencetak nilai yang dimasukkan user. Misalkan di sini user menginput nilainya 90, maka indeks huruf yang akan keluar adalah A. Kemudian echo spasi. Kemudian yang di bawahnya deklarasi fungsi baris, fungsi i, j sampai dengan 0, dan mengambil label tinggi pada file 10.2.2 HTML. Kemudian dilakukan perulangan bertingkat dengan program demikian, dengan tampilan pada Opera Mini sebagai berikut. Untuk bagian inputnya dan outputnya pada bagian Chrome. Pertemuan ke-11, PHP penanganan form. Lanjut screenshot file pada web server lokal. Screenshot pada GitLab mulai dari metode satu file, metode pisah file, metode get, text dan password, username dan password login, type radio, type checkbox, type combo box, type list box, text area, validasi form dengan PHP, dan terakhir validasi form dengan JavaScript. Pada program pertama, metode post satu file. Next ke bagian program metode post satu file, metode post akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Fungsi iset akan menghasilkan nilai true jika sebuah variabel telah didefinisikan dan false jika variabel tersebut belum dibuat. Di sini user diperintahkan mengisi nama dengan type text dan tampilkan teks dengan type submit. Dan di bawahnya terdapat sebuah program PHP untuk mengambil fungsi pada HTML dan menjalankan programnya. Dan kemudian pada bagian sebelah kanan adalah hasil dari output program yang telah dibuat. Lanjut ke program kedua, metode post file terpisah. Sama seperti program post satu file, yang membedakan hanyalah program ini terbagi menjadi dua file, dan file PHP dipanggil dari program HTML, dan program ini diperintahkan untuk menginputkan prodi dengan output yang tertera pada PPT. Lanjut kepada program ketiga, metode get. Metode ini juga sebenarnya mirip dengan metode pada program post, dan metode get akan menampilkan data atau nilai pada URL, kemudian akan ditampung oleh action. Output pada program ini diperintahkan untuk menginput dan menampilkan sebuah nim bertipe teks dengan output pada PPT dengan hasil demikian. Lanjut kepada program keempat, teks dan password, atau yang di sini akan diinputkan adalah nanti teks. Metode ini juga lagi-lagi mirip dengan metode sebelumnya. Yang membedakan hanya banyaknya input nama yang akan dimasukkan oleh user. Dan output programnya sebagai berikut sesuai dengan PPT yang telah tampil pada layar. Lanjut ke teks dan password login. Program menggunakan fungsi teks untuk memasukkan username dengan dideklarasikan pada program PHP dan fungsi password untuk memasukkan password dengan dideklarasikan sama seperti itu teks, yaitu pada program PHP. Dan jika username dan password tidak sesuai dengan program, maka program tersebut akan gagal login. Lanjut kepada program input radio. Program ini
digunakan hanya untuk memilih hanya satu pilihan saja. Misalnya, pada program ini terdapat banyak sekali pilihan, dan saya memilih kebab sebagai makanan favorit saya. Kemudian file PHP akan mengoutputkan makanan favorit saya, yaitu kebab, dengan tampilan sebagai berikut. Lanjut kepada program checkbox. Berbeda dengan radio, checkbox bisa digunakan untuk menjantang program pilihan lebih dari satu, sesuai program yang tersedia. Dan di sini, saya memilih Oreo milkshake, jus alpukat, dan es jeruk sebagai minuman favorit dengan output tampil pada PPT dengan hasil demikian. Lanjut kepada program combo box. Combo box adalah sebuah elemen form berbentuk kotak yang apabila diklik maka akan muncul pilihan yang telah dibuat. Combo box lebih efisien untuk digunakan jika kita memiliki banyak opsi yang dibuat. Dan pada program ini saya memilih anime favorit Kimetsu no Yaiba. Dan output juga akan keluar demikian seperti pilihan yang telah diinputkan, yaitu Kimetsu no Yaiba. Lanjut kepada program list box. Mirip seperti combo box, bedanya program ini menampilkan secara lebih dari satu pilihan untuk dipilih. Dan di sini saya memilih Samsung sebagai jenis smartphone saya dengan hasil output demikian. Next, lanjut ke text area. Text area digunakan untuk menginput teks yang panjang lebih dari satu baris. Text area biasa digunakan pada bagian sebelum footer program sebagai komentar, kritik, dan saran. Dan di sini saya menginputkan semoga kamu sehat selalu. Dan output yang ditampilkan juga akan demikian. Semoga kamu sehat selalu. Lanjut kepada program validasi form PHP. Pertama-tama, membuat CSS untuk desain programnya, kemudian mendeklarasikan sebuah fungsi untuk validasi nama, email, website, dan gender. Program ini dibuat dengan demikian sesuai pedomannya. Pada modul dan output yang ditampilkan akan seperti ini. Jika kita tidak menginputkan nama, email, website, dan gender, maka akan muncul validasi untuk mengisi inputan tersebut. Dan juga jika program tidak menggunakan HTTPS pada website, link URL akan error. Dan output jika sudah keluar akan ditampilkan seperti ini. Validasi form JavaScript. Validasi ini sama seperti program pada pertemuan ke-8. Program tertera demikian. Jika kita tidak menginputkan inputan yang telah diperintahkan, maka akan muncul output validasi. Lanjut kepada pertemuan ke-12, server-side programming array dan fungsi di PHP. Lanjut kepada bagian screenshot program pada web server lokal dan screenshot pada GitLab yang meliputi program menampilkan isi array, array asosiatif, array for dan for each, struktur array, mengurutkan array secara sort, r-sort, r-sort, k-sort, kr-sort. Kemudian mencari posisi array, mencari elemen array, array fungsi tanpa return value dan parameter, array fungsi dengan parameter tetapi tanpa return value, array fungsi dengan return value dan parameter, array passing by value, array passing by reference, dan yang terakhir menampilkan UDF. Next, ke bagian program dimulai pertama dengan mendeklarasikan dan menampilkan array. Pada program ini terdapat dua jenis penulisan array, baik secara satu persatu atau menjadi satu, tetapi untuk pemanggilan fungsi array-nya juga tetap sama. Misalkan pemanggilan di sini echo ar minum array 0, maka yang akan ditampilkan adalah lemon tea. Perlu diketahui, urutan array dimulai dari angka 0 sampai seterusnya, dan di sebelah kanan adalah hasil output dari programnya. Lanjut kepada array asosiatif. Array ini digunakan untuk menampilkan nilai atau angka yang terdapat pada sebuah string atau char sebuah array. Misalkan di sini mendeklarasikan Caca dengan nilai 95, maka output yang dipanggil meliputi nama, kemudian output yang keluar adalah nilai dari nama tersebut yaitu 95. Dan di samping kanan ini sudah tersedia hasil dari output programnya. Lanjut kepada program array for dan for each. Array yang digunakan untuk menampilkan sebuah isi array secara berurutan menggunakan fungsi for dan for each untuk pemanggilan kode yang lebih singkat dan efisien. Dan pada bagian sebelah kanan ini terdapat program yang telah diketik dan outputnya. Kemudian lanjut ke struktur array. Digunakan untuk menampilkan sebuah array bertipe apapun itu, baik itu char string atau string integer secara berurutan sesuai isi array yang dibuat. Bukan sesuai angka yang terbesar atau angka yang terkecil seperti itu, bukan. Tetapi sesuai dengan array yang telah dibuat. Dan sebelah kanan sini adalah hasil dari output program struktur array. Lanjut kepada program selanjutnya, mengurutkan array secara short, r short, a short, rr short,
K short, dan KR short. Short mengurutkan array dalam urutan dari yang terkecil sampai terbesar. R short mengurutkan array dalam urutan besar sampai terkecil. A short mengurutkan array asosiatif dalam urutan dari kecil ke besar menurut nilainya. Kemudian AR short mengurutkan array asosiatif dalam urutan besar ke kecil menurut nilainya. K short mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik menurut kuncinya. KR short mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurut kuncinya. Dan pada bagian ini adalah output hasil dari programnya. Lanjut mencari posisi array. Menampilkan array secara struktur sesuai posisi yang telah dibuat pada program dengan current sama dengan posisi sekarang, next sama dengan posisi selanjutnya, wrap sama dengan posisi sebelumnya, dan end sama dengan posisi akhir array. Dengan contoh pada hasil output current sekarang, maka akan menampilkan just alpukat. Next selanjutnya, maka akan menampilkan lemon tea. Begitu terus sampai program berakhir sesuai dari input yang telah dimasukkan oleh programmer. Kemudian lanjut ke program selanjutnya, mencari elemen array. Program mencari elemen array. Jika array yang dicari tidak ada, maka output tersebut juga tidak ada, atau bisa disetting di sini sesuai dengan program yang telah dibuat, yaitu mencari sebuah gorengan. Gorengan yang dicari di sini adalah gorengan lumpia. Misalnya di sini kita mencari lumpia, kita ketikkan di dalam program yang mencari lumpia, maka akan muncul output lumpia. Program gorengan tersebut ada pada program ini misalnya, karena sudah disetting sebelumnya. Namun jika kita mencari kebab, karena kebab tidak termasuk dalam array di sini, maka output yang keluar adalah gorengan yang kamu cari tidak ada di sini. Lanjut ke fungsi tanpa return value dan parameter. Fungsi tanpa parameter berarti nilai balik yang akan dihasilkan merupakan nilai yang sudah pasti. Kemudian nilai return value adalah sebuah proses yang tidak menghasilkan nilai, seperti melakukan pengulangan, proses pengesetan nilai ataupun yang lainnya. Dan pada program ini sudah dideklarasikan sebuah perulangan untuk mencari nilai genap dan ganjil, alias nilainya sudah pasti. Tinggal dipanggil menggunakan sebuah fungsi tanpa parameter dengan output yang tertera pada PPT di sini. Lanjut kepada fungsi parameter tetapi tanpa return value. Pada program ini menggunakan sebuah parameter, yang berarti program ini belum memiliki sebuah nilai yang pasti pada programnya, dan dilakukan pemanggilan tanpa return value dengan output yang bisa dilihat pada gambar di sini. Lanjut pada program selanjutnya, fungsi dengan return value dan parameter. Sama seperti program sebelumnya, tetapi pada program di sini menggunakan return value alias menghasilkan nilai seperti pengulangan dan sebagainya. Kemudian ada sebuah parameter yang berarti belum memiliki nilai yang pasti dan output yang ditampilkan tertera pada gambar di sini. Lanjut kepada program selanjutnya, passing by value. Menambahkan sebuah string pada sebuah string, yaitu pada pendeklarasian di sini terdapat sebuah string Universitas Gadjah Mada, ditambahkan sebuah string Yogyakarta, maka output yang dihasilkan adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan outputnya juga bisa kalian lihat di sini. Lanjut kepada passing by reference. Mirip seperti passing by value. Bedanya passing by reference menambahkan sebuah string pada sebuah string dengan menambahkan simbol dan pada sintak yang akan ditambahkan. Dan ini hasil outputnya, yaitu Universitas Indonesia. Dengan kita menambahkan string Depok, maka akan hasilnya jadi Universitas Indonesia, Depok. Dan yang terakhir menampilkan UDF. Program ini digunakan untuk menampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP pada sebuah versi saat ini. Dengan output yang bisa teman-teman lihat di sini mulai dari array 0 sampai 1226. Baiklah, alhamdulillah sudah berakhir presentasi program pertemuan 8 sampai dengan 12. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.